Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami berdua dapat menyelesaikan tugas dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum yang insyaallah akan kami paparkan secara singkat, dan kami harap kawan-kawan serta Bapak dosen pengampu bisa memahami hasil pemaparan kami ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya perkenalkan, saya Ade Rahman Syah dengan NIM 1062400084 dan teman saya yang bernama Muhammad Nubima dengan NIM 1062400092. Baiklah, saya akan mulai memaparkan. Saya akan memaparkan hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lainnya. Contoh kasus, saya menjual rumah kepada Robimah. Perjanjian ini menimbulkan hubungan antara saya dan Robimah yang diatur oleh hukum. Saya wajib menyerahkan rumah kepada Robimah. Sebaliknya, Robimah wajib membayar harga rumah kepada saya dan berhak meminta rumah kepada saya. Apabila salah satu pihak tidak mengindahkan kewajiban, maka hakim akan menjatuhkan sanksi hukum. Hubungan saya dan Robimah yang diatur oleh hukum ini diberi nama hubungan hukum atau register breaking. Di dalam hubungan hukum ada unsur-unsur. Unsur-unsur hubungan hukum ini memiliki tiga. Yang pertama, adanya orang yang hak dan kewajiban saling berhadapan. Contoh seperti tadi, saya menjual rumah kepada Robimah dan saya wajib menyerahkan rumah kepada Robimah dan saya berhak meminta pembayaran kepada Robimah. Begitupun sebaliknya, Robimah berhak mendapatkan rumah dari saya, tentu saja setelah Robimah membayar harga rumah kepada saya. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Seperti objek di atas itu adalah rumah, objeknya adalah rumah. Dan ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Contoh, saya dan Robimah mengadakan hubungan sewa menyewa rumah dan Robimah sebagai pemegang hak dan pengemban kewajiban. Hubungan hukum selain memiliki unsur-unsur, memiliki juga syarat-syarat. Syarat-syarat hubungan hukum ini ada dua. Adanya dua subjek atau lebih, seperti contoh tadi saya dan Robimah. Jadi subjek itu harus dua orang atau lebih kalau satu dia tidak memenuhi syarat hubungan hukum. Dan kedua, adanya objek. Objeknya apa? Contohnya rumah, ada barang. Terus adanya peraturan hukum yang jelas. Jenis-jenis hubungan hukum. Hubungan hukum yang bersegi satu. Jadi dalam hubungan hukum bersegi satu ini hanya ada satu pihak berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Contoh, tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu itu diatur dalam pasal 1239 sampai 1242 KUH Perdata. Pasal 1239 berbunyi tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban pergantian biaya atau dengan sistem bunga. Hubungan hukum bersegi dua. Adanya perjanjian kedua belah pihak yang menimbulkan hubungan hukum. Contoh, jual beli, sewa menyewa. Hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Jadi hubungan ini terdapat dalam
pasal hak milik. Contohnya menurut pasal 570 KUH Perdata, yang menjadi pemilik tanah berhak atau berwenang memungut segala kenikmatan dari tanah itu, asal saja pemungutan kenikmatan itu tidak dilakukan secara bertentangan dengan peraturan hukum atau bertentangan dengan kepentingan umum. Pemilik berhak pula memindahtangankan, menjual, memberi, menukar, atau mewariskan secara legal. Sebaliknya, semua subjek hukum berkewajiban mengakui bahwa yang mempunyai tanah adalah pemiliknya. Objek hukum. Pengertian objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Contoh, Ade dan Bima mengadakan perjanjian jual beli rumah. Rumah adalah objek hukum. Pada objek hukum, benda atau hak. Dua macam-macam objek atau hak menurut pasal 503, 504 dan 505 KUHP Perdata dan sehubung dengan perundang-undangan lainnya. Benda atau hak dapat dibagi dalam kelompok. Pertama, benda yang bersifat kebendaan atau material yang dapat dibagi lagi atas. Yang kedua, benda bersetubuh atau benda berwujud. Benda ini sifatnya dapat dilihat, diraba dan dirasakan dengan panca indera. Yang ketiga, benda tak bertubuh atau benda yang tak berwujud. Benda ini hanya dapat dirasakan oleh panca indera saja, tidak dapat dilihat, dirasakan dan tidak dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Contoh, merek perusahaan, hak cipta musik. 3. Manusia sebagai objek hukum. Dapatkah manusia menjadi objek hukum? Jawabannya dapat, kerana sepanjang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum untuk dilenyapkan atau dicabut. Demikianlah presentasi ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas pengantar ilmu hukum. Jadi pemaparan dari kami kelompok 7 masalah hubungan hukum, unsur-unsur hubungan hukum, terus macam-macam jenis hukum. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak, kawan-kawan serta Bapak dosen pengampu. Semoga apa yang kami paparkan ini mudah dipahami, bisa dimengerti. Nanti dalam pertemuan selanjutnya rekan-rekan boleh bertanya apabila ada dari pemaparan kami berdua yang kurang dipahami. Akhir dari kami kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.